Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya Citra Esa Samira dengan NPM 7021211117 ingin mengumpulkan dan membuat video dari resume saya tentang kuliah umum menjadi jurnalis video hebat dengan tugas dari Pak Gede dari mata kuliah Hukum dan Kode Etik. Di sini saya ingin membacakan hasil resume saya, yaitu menurut narasumber dari Bapak Rizal Maulana selaku perwakilan umum dari .aku@akurat.co di dalam membuat berita eksklusif, berita investigasi atau membuat karya yang abadi di mesin pencarian biasanya adalah konten video, teman-teman. Tetapi dalam pembuatan video, kita juga harus bisa memikirkan apa saja yang perlu ada dalam video. Jadi kita harus bisa yang namanya menganalisis sesuatu, apalagi konten yang akan kita upload ke dalam media sosial. Karena seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Rizal, karya yang abadi adalah konten video. Dan juga eh, konten video ini bisa dijelaskan sebelumnya itu oleh pembicara sebelumnya, yaitu Mas Tole. Dan di era digital seperti sekarang ini, ada banyak cara yang bisa kita kembangkan dalam mencari pekerjaan, khususnya dalam media sosial. Jadi media sosial sekarang sudah mulai berkembang dan em, diinovasikan sebagai ladang mencari nafkah juga, teman-teman, untuk pembukaan rekrutmen-rekrutmen di em, pekerja atau di PT-PT. Dan juga beliau juga memberikan contoh seperti pada konten pada platform sosial media, yaitu Instagram dan juga YouTube. Di sana kita bisa buka siapa saja pembicaranya dan ataupun siapa saja viewers yang sudah menonton dan menikmati konten yang telah kita buat gitu. Mulai dari usianya berapa, terus sisi demografinya juga. Terus juga kemudian dari gendernya, itu juga bisa ditentukan, teman-teman. Betapa hebatnya sosial media itu sangat berpengaruh ya, teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini kayak gender laki-lakinya ada berapa, perempuannya ada berapa. Itu kita bisa dapatkan dari platform global tersebut. Dan juga yang membuat perhatian publik atau pembaca yang lebih banyak, kalau itu lebih kita lakukan, maka kita mungkin akan menjadi panduannya. Jadi data itu sangat penting, teman-teman, untuk menjadi panduan kita untuk bisa mengembangkan konten. Kita nggak bisa main asal membuat suatu persepsi yang dimana kita tidak menganalisis dulu persepsi tersebut, lalu kita upload ke media sosial. Yang dimana kalau misalnya kita berani mengupload ke media sosial tentang berita itu nanti akan menimbulkan berita hoax dan juga akan menimbulkan kegaduhan massal karena adanya miskomunikasi atau pemberitahuan yang bohong seperti itu. Dan juga kalau kita lihat di Instagram nih, kita misalnya punya siapa dan segala apa pembacanya ada di situ gitu. Jadi kemudian para jurnalis juga dituntut untuk memahami informasi, yaitu eh, kita tuh emang gak bisa dipungkiri berapa usia kita telah hidup gitu. Kita tuh harus juga bisa yang namanya memahami teknologi karena di Indonesia khususnya, bahkan di dunia gitu ya, kita tidak bisa hidup tanpa teknologi informasi. Dan juga hal ini berkaitan dengan hukum dan kode etik yang telah saya pelajari, sebab hukum berlaku dalam kehidupan masyarakat di mana etika merupakan sesuatu yang bersifat pribadi. Sekarang ini, menurut narasumber pada mata kuliah umum tersebut, membahas mengenai algoritma Google yang sering berubah. Sebab pada Google itu lebih mudah mengedepankan kepuasan pelanggan ya. Jadi itu Google telah mencapai em, tahap di mana mereka telah bisa menganalisis apa sih yang para penggunanya suka, apa sih yang memang di Indonesia atau bahkan di dunia ini tuh telah berkembang. Jadi tuh Google bisa mengarahkan kita gitu. Google bisa membuat kita menjadi edik kepada Google tersebut. Dan juga di mana tuh hal ini menjadi tantangan kita, maka kita harus paham dengan teknologi agar kita tidak em, me- mengambil berita-berita yang tidak benar dan nantinya akan menjadi persepsi yang salah seperti itu. Maka kita harus paham nih peraturan dari PPN atau peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004.
Menurut pasal 1 ayat 2, peraturan pemerintah tersebut adalah kode etik pegawai negeri sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Nah, segitu saja teman-teman resume yang bisa saya sampaikan. Dan juga ini ada nih pertanyaan saya terkait resume ini dengan materi hukum dan kode etik dari jurnalis video, yaitu berdasarkan penjelasan dari narasumber yang telah saya resume ini, apakah jika kita melakukan konten harus sesuai dengan pasal yang disebutkan, atau bisa saja kita yang penting memahami atau kita bisa menganalisis dulu bahan-bahan yang untuk kita konten ini. Seperti itu pertanyaan saya kepada Bapak Gede. Oke deh teman-teman, itu saja penjelasan resume saya mengenai acara dari seminar Menjadi Jurnalis Video Hebat yang saya kumpulkan pada tanggal 20 Juni 2023. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.